Dulu aku pernah bermimpi seperti ini waktu masih kecil. Wah, ayo, cepat kemari. Iya, tunggu. Wah, lihat itu adalah Tsunade Sama. Mereka bilang dia sangat kuat. Iya, begitu ya. Dia itu adalah Tsunade Sama. Wah, hebat. Ayo. Biasa. Aku juga ingin melihat jadi seperti Tsunade Sama. Mulai hari ini kalian semua adalah Genin. Kali ini aku ingin mendengar tujuan kalian. Aku tidak ingin menjawabnya. Guru! Aku ingin tunjukkan, tanpa menguasai ninjutsu dan genjutsu sekalipun, seseorang bisa menjadi ninja yang sangat hebat. Untuk itulah, aku menjadi ninja. Hei, apa yang lucu? Dengarlah, kalau kau tidak bisa menggunakan ninjutsu atau genjutsu, kau tidak akan bisa menjadi ninja. Apa kau tidak tahu itu? Tidak, itu tidak terlalu benar kalau seseorang punya semangat. Kalau menghabiskan masa muda melawan yang hebat, belajar bersama mengasah kemampuan, tidak salah lagi kalian akan menjadi ninja hebat. Tapi kalian butuh determinasi. Ya. Dan kau? Kalau aku ingin menjadi seperti legenda Kunoichi, Tsunade Sama. Anak muda, bertarunglah! Bertarung! Tsunade Sama, taijutsunya sangat luar biasa. Dia juga bisa punya kekuatan seperti monster. Juga ada rumor bahwa dia hampir membunuh rekannya Jiraiya Sama, yang juga salah satu dari legenda Sanin. Apa yang harus aku lakukan untuk menjadi sekuat itu? Semangat pantang menyerah! Bertarung! 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 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160. Baiklah, majulah! Aku mencoba sebaik mungkin. Tapi aku tidak menjadi semakin kuat. Berapa lama lagi sampai aku bisa setara dengan Tsunade Sama? Tsunade Sama, dia itu mewarisi kemampuan dari Hokage pertama. Jadi maksud guru, bakat itu lebih penting dibanding semangat ya? Tidak. Yang ingin kukatakan adalah bahwa setiap shinobi cocok untuk hal yang berbeda-beda. Tenten tidak ada yang tahu kau akan mengembangkan kekuatan sebesar apa. Berhenti di situ. Tsunade Sama punya lebih dari sekedar kekuatan monster kan? Benar, dia adalah spesialis ninjutsu medis. Mereka bilang kalau tidak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan Tsunade Sama. Tolong ajarkan aku ninjutsu medis, Guru Gai. Ya, yang aku ajarkan sedikit berbeda dibandingkan ninjutsu medis. Bagaimana kau melakukannya, Guru? Tolong ajari aku juga. Ya, sebenarnya itu adalah energi dan semangat. Itu lagi. Tapi, kupikir kau masih punya kemampuan untuk mempelajari ninjutsu medis, kan? Hah? Tetaplah semangat. Aku akan bicara dengan bagian medis untukmu. Itulah pelajaran terakhir mengenai ninjutsu medis tingkat atas. Sekarang, kita akan belajar melakukan. Baiklah. Sesuai dengan namanya, ninjutsu medis adalah ninjutsu untuk menyembuhkan dengan mengendalikan cakra. Iya. Kau harus menggunakan cakramu sendiri untuk merangsang aliran cakra pasien. Iya. Dan memulihkan selnya. Aku pikir mungkin. Aku diberitahu bahwa aku tidak cocok untuk itu. Jangan biarkan itu mengganggumu.
Memang ada banyak kunoichi hebat yang tidak bisa melakukan ninjutsu medis. Iya, tapi aku ingin menjadi legendaris seperti Tsunade Sama. Apakah ada kemampuan lain yang menjadikan Tsunade Sama seorang legenda? Ada Kuchiyose no Jutsu. Dia bisa memanggil siput raksasa. Itulah kenapa dia juga sering disebut Putri Siput. Kuchiyose no Jutsu. Ya, itu benar. Bagaimana cara melakukan Kuchiyose no Jutsu? Ya, itu adalah salah satu jenis dan teknik teleportasi. Tapi pertama kita harus tahu apakah kau punya kemampuan. Baiklah. Siap? Coba saja. Sesuatu muncul. Oh, luar biasa. Kelihatannya kau sudah punya kemampuan untuk melakukan teknik teleportasi. Sekarang Ada kau Neji harus reaksi, mengajukan Sat. kontrak dengan salah satu yang kau panggil. Kuchiyose no Jutsu. Hai, apakah mereka muridmu? Dia bicara. Seekor kura-kura ninja. Luar biasa, Guru Gai. Apa kau tidak punya seekor siput? Bukankah kura-kura itu lebih baik daripada siput? Apa yang kau bilang, Nona? Apa kau mencoba untuk menantangku? Iya, kau bukan legenda sepertinya. Sombong sekali. Ya, aku menolak untuk mengikat kontrak denganmu. Jangan egois. Tidak mudah untuk mencari partner yang cocok sebagai kontrak Kuchiyose. Benarkah? Ya, bagaimanapun, tetaplah latihan ya. Baik. Apa ada hal lain yang hebat dari Tsunade Sama? Yang kecintanya pada sake dan judi itu juga legendaris. Tapi kau tidak boleh mengikutinya, maksudku. Kau masih anak-anak, sangat mustahil. Sake? Kau harus berumur 20 tahun untuk bisa minum. Miau. Hei, jangan lakukan itu. Lepaskan aku. Miau, miau. Hari ini aku pasti bisa mengalahkanmu, Neji. Ada apa? Ada yang mengganggu semangat mudamu? Lee, kau itu tidak pernah berlatih ya? Kau tidak bisa mengalahkan dia. Neji tidak sepertimu. Dia itu jenius. Lee, cepatlah naik. Kau itu tidak pernah menyerahkan, Lee. Lee, Hentikan Lee! Ini dikelilingi oleh musuh saat ini. Jadi sudah justru tersebut. Aku akan menghentikan Lee! Kalau kau tidak bisa menggunakan ninjutsu ataupun genjutsu, kau akan mudah untuk diserang oleh musuh. Tidak tenang berada di tim yang sama dengan orang seperti itu. Sekeras apapun aku mencoba, aku tetap berpikir, bagaimana kalau aku tidak menjadi kuat? Kalau kau tidak percaya pada dirimu sendiri, tidak ada gunanya usahamu selama ini. Meskipun aku tidak bisa melakukan ninjutsu ataupun genjutsu, aku ingin buktikan bahwa aku bisa menjadi shinobi yang hebat. Bukankah itu jalan ninjamu? Itu adalah jalan yang luar biasa.
Kalau kau berniat untuk melawan ninjutsu dan genjutsu hanya dengan taijutsumu, kau harus menyempurnakannya jadi kau bisa lebih kuat dari mereka. Aku akan membiarkanmu membuka gerbang kelima dari 8 gerbang. Gerbang penutup. 8 gerbang inti. Bukannya itu jutsu yang terlarang, mengorbankan tubuh dari penggunanya. Aku sudah siap, guru. Tolong ajari aku jutsu terlarang itu. Ini semua untuk mimpiku. Itulah aturannya. Sudah diputuskan kalau aku kalah, aku akan mengelilingi desa dengan tanganku 500 kali bersama kau di atasku. Ya ampun, tolong jangan libatkan aku dengan aturan payahmu itu. Oh, bagaimanapun, kalau kau tidak menang, hukumanku karena gagal mengajarimu adalah mengangkat Neji dan mengelilingi desa 800 kali. Luar biasa. Bahkan meskipun kau punya halangan, kau bisa membuat guru Gai kalah. Ya, aku hanya melakukan apa yang bisa aku lakukan. Tenten, kau adalah spesialis peralatan ninja. Ya, aku berani bilang, hanya Tenten yang bisa bertarung seperti itu. Peralatan ninja. Aku adalah spesialis peralatan ninja. Aku seorang spesialis peralatan ninja. Selanjutnya, tolonglah periksa muridku Li. Ayo, kesinilah sudah disama. Pada hari itu, aku melihat seorang yang sudah kukagumi sejak kecil untuk pertama kalinya. Dan orang itu adalah... Lupakan tentang menjadi seorang shinobi. Kata-katanya pada Li waktu itu benar-benar sangat tegas. Tidak. Tidak, 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 tidak. Hal ini sepertinya tidak boleh dibiarkan terjadi. Apakah ini berarti semangatnya tidak berarti apa-apa? Apa itu berarti kalau kau tidak punya kemampuan? Jangan remehkan ketetapan hati, Li. Juga tekad dan semangatmu sendiri sampai sekarang dan seterusnya. Peluang keberhasilan operasi ini paling tinggi 50%. Kalau gagal, kau akan mati. Tapi Li, kau menjalani operasinya. Dan setelah itu, kau akan pergi untuk menyelamatkan teman kita. Guru Gai! Tenten! Li! Li, anakku! Kau
Kau sudah kembali dengan selamat, Li. Ya, Guru Gai, terima kasih banyak. Terima kasih. Kau tidak pernah menyerah apapun yang terjadi. Aku memberitahu diriku sendiri untuk tidak boleh kalah darimu, dan aku bisa melakukan yang terbaik. Jangan menyerah, Li. Jangan kalah dari hal seperti itu. Li! Li! Aku hampir berada di batas kemampuanku. Jadi, apakah berhasil? Tidak, itu berbeda dengan sebelumnya. Untuk naik satu level dalam 8 gerbang inti, aku butuh lebih banyak latihan yang keras. Aku yakin bisa menggunakan petunjuk Guru Gai sekarang ini, tapi ternyata masih belum. Kalau kau setuju denganku, aku cukup senang untuk 1, 2, menolong setiap saat. 4, Apa yang kau lakukan? 6, 7, jangan khawatir. Ini adalah aturanku sendiri. Kalau latihannya gagal, aku akan melakukan 10.000 kali push up. 17. Berapa 18, lama kau akan melakukannya? 19. Abaikan saja aku. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 30. Ini berat sekali. Ya ampun, kau membuatku terdengar berat, kan? Kau bisa bilang boneka besi yang kau beli itu sangat berat. Ayo katakan saja. Kau ini tidak sopan. Aku tidak ingin menjadi seperti Tsunade sama lagi. Tapi aku belum menyerah pada mimpiku untuk menjadi Konoiki legendaris. Wah, kau bisa melukis ya? Aku kira kau melukis pemandangan. Soalnya, ini kan berada di luar. Lukisan abstrak ini kau beri judul apa? Entahlah. Belum dipikirkan. Sebenarnya, aku tidak pernah memikirkan judul lukisanku. Pokoknya aku melukis saja. Rasanya tidak punya inspirasi. Juga tidak merasakan apa-apa. Apa benar? Itu tidak ada gunanya sama sekali. Itu memang benar. Seperti otakmu yang kosong. Keterlaluan! Jangan sembarangan ngomong ya. Aku benci kau. Kalau kau masih belum bangun dari tidurmu, sudah sana cuci muka. Atau kau sengaja menantang berkelahi ya? Tidak perlu begitu. Saat ini aku sedang tidak peduli sama sekali. Bekerja di pusat desa, rasanya seperti tinggal sebatang kara. Ayo, cepat pindahkan. Ayo, angkat lagi. Angkat. Ya, yang bersih cepat kerja ya. Sebelah sana. Pindahkan. Lagi. Sepertinya penduduk di sini kekurangan tenaga untuk membereskan lokasi ini. Ayo kita mulai berburu. Ayo.
boneka. Kau bisa pulang bersamaku. Jangan bermain di tempat seperti ini, berbahaya. Kau bisa saja kejatuhan puing-puing nantinya. Aku tidak bermaksud menakut-takutinya. Ada apa? Kakak itu. Ayo tarik, ayo tarik. Ya, balik lagi. Terus. Ayo. Aduh. Wah, pandai sekali. Anak-anak. Anak yang tadi? Kakak yang menggambar komik. Atau pelukis. Atau petualang yang tersesat. Bukan. Sama sekali bukan. Terus kenapa menggambar di tempat seperti ini? Aku hari ini sedang libur. Jadi aku pikir tidak ada salahnya jalan-jalan dan lihat keadaan. Kakak, boleh lihat gambar kakak yang lain? Sebenarnya aku tidak boleh memperlihatkan gambarku. Oh, gawat. Tidak seharusnya aku bicara seperti itu. Untung aku punya ide. Tunggu! Dapat! Diam di situ ya. Kau bagianku. Celanaku sobek. Kau itu kemarin kan celanamu juga sobek. Kata ayahku, tidak masalah soal celana. Soalnya aku ini anak energik. Tapi pikirkan ibumu, karena setiap hari ibumu harus menjahit celanamu. Aduh, bertengkar lagi. Dasar cerewet, jelek. Kau bilang aku jelek. Tidak, maaf. Rasakan ini. Kelakuan mereka mirip seperti Naruto dan Sakura. Sakit, kepalaku benjol, aduh. Aku juga pernah dipukul Sakura sekali seperti itu. Maaf. Sebaiknya kau maafkan saja ulah Naruto tadi. Untuk apa? Aku tidak peduli. Begitu ya? Ya sudah. Aku lebih tidak peduli lagi jika kau tidak memaafkanku. Tadi kau tersenyum. Kenapa menjadi menyerangku? Walau menyakitkan, tapi aku tahu itu cuma bercanda. Itu teman-temannya kakak ya? Mereka sudah aku anggap lebih daripada teman. Apa bedanya dengan teman biasa? Cerdas juga pertanyaannya. Hubungan yang sangat kuat seperti hubungan antara Naruto terhadap Sasuke mungkin tidak pernah aku rasakan. Sepertinya aku belum pernah ke sini. Seharusnya kita punya tenaga lebih banyak. Kalau pakai peledak, kita pasti cepat selesai. Kalau pakai itu, lokasi sekitarnya bisa hancur. Kau benar juga. Hei, permisi anak muda. Jadi kerusakannya sampai sejauh ini. Parah sekali. Maaf. Apa kau sedang mencari keluargamu di sini? Tidak. Aku hanya sekedar lewat saja di sini. Oh, maaf. Aku tinggal di sebelah situ. Aku akan memberitahu lokasi pengungsian yang aman jika kau mencari warga di sini. Syukurlah kalau mereka selamat, kakek.
Sayangnya rumah mereka rusak. Kudengar rumah-rumah itu besok akan dibongkar. Oh, rupanya begitu. Orang bilang segala sesuatu akan binasa pada akhirnya. Tapi kurasa kejadian ini sangat tragis. Aku bisa rasakan hampanya rumah ini. Tanpa keluarga yang menempatinya. Permisi. Apa yang sedang kau lakukan? Di tempat sepi begini, mana mungkin ada penghuninya? Ya, siapa tahu saja ada makhluk halus yang tinggal di sini. Maksudmu di sini ada hantunya? Mungkin memang ada. Jangan sok tahu ya. Jangan sembarangan bicara. Sudah. Kita istirahat semalam di rumah ini. Dasar tukang ribut. Say, ada yang ingin aku bicarakan denganmu. Sekarang juga, aku ingin bertarung denganmu. Begitu ya? Kenapa kau minta itu? Kau akan mengerti setelah bertarung nanti. Tidak perlu bertarung. Aku sudah tahu kekuatanmu tanpa harus membuang tenagaku. Bersiaplah menghadapiku. Kage Bunshi no Jutsu. Aku tahu. Dia mencoba menghentikanku menggambar sesuatu. Maaf ya, aku tidak berniat melawan Naruto. Gigih sekali. Tidak ada pilihan lain, aku harus meladeninya. Naruto, Sai. Aku kira tadi kalian di belakangku. Ternyata di sini. Keterlaluan sekali. Berapa kali aku harus mengulang kalimat yang sama? Aku tebak pasti Naruto yang mulai duluan. Dan kau juga, Sai. Jangan gampang terima tantangan Naruto. Tapi pertarungan ini Naruto pasti akan menang. Tadi itu nyaris sekali. Siapa sangka kau akan menyamar jadi ketua Yamato dan menggunakan jurus dengan cara yang licik seperti itu. Kau sudah membodohi aku. Aku pikir kau sudah tahu bagaimana bertarung secara jantan. Sebelum bertarung berpikirlah lebih panjang. Bertarung seperti tadi tidak membuktikan kalau kau bisa lebih kuat daripada aku, dan pada akhirnya kau hanya membodohi dirimu sendiri. Aku bukan orang seperti itu. Apa kau lupa ucapan Yamato Taicho? Kau dan aku adalah satu tim. Jika salah satu beraksi, yang lain akan melindunginya. Karena itu kita punya body system. Seandainya Sasuke mau datang kembali, atau tiba-tiba musuh muncul dan menyerang, kita akan lebih waspada dan gesit dalam menghadapi mereka. Kita seharusnya tahu bagaimana teknik teman kita bertarung. Aku yakin hal itu akan membuat serangan kita akan menjadi lebih efektif. Dan itu yang ada di dalam pikiranku saat ini. Jadi kalau Sasuke sudah kembali, aku bisa meninggalkan tim Kakashi ini, iya kan? Ya, itu benar juga. Naruto yakin sekali kalau dia bisa mengajak Sasuke untuk kembali lagi. Tapi setelah aku mengenalnya dan bekerja sama, aku mulai merasakan pendiriannya yang begitu kuat. Tapi kalau soal Sasuke, kenalkan,
Namaku adalah Sai. Kau pasti Uchiha Sasuke. Matilah. Sasuke! Tatapannya dingin dan juga mematikan. Tapi di matanya yang dingin, seolah ada kobaran api yang sangat besar. Naruto, harusnya kau lihat tatapan itu. Kau hanya buang waktu bertemu denganku. Lebih baik kau latihan saja. Benar kan, Naruto? Dengarkan aku baik-baik. Kali ini kau akan kehilangan nyawa di tanganku. Ketika aku melihat mata itu, aku tahu tidak ada kata yang bisa membuat Sasuke mengerti. Tapi bagi Naruto, perasaannya tidak pernah berubah sama sekali. Biasanya, aku adalah orang yang sangat membenci Sasuke. Tapi, sebenarnya kalau bersama dengan dia semuanya akan menjadi seru. Dia satu-satunya orang yang mengakuiku lebih dari orang lain. Sasuke itu adalah temanku. Teman yang cukup berharga dalam hidupku. Tapi dia menjadi sama jahatnya dengan Orochimaru. Aku bisa melawannya dengan tanganku. Atau dengan kakiku. Kalau kakiku tidak bisa, kulawan dengan menggigitnya. Kalau aku tidak bisa menggigitnya, akan kukutuk dia. Bahkan kalau tubuhku hancur berkeping-keping, tetap akan kutarik Sasuke dari cengkraman Orochimaru. Sampai di situ, aku akan hidup di dunia yang penuh dengan kebohongan dan pengkhianatan. Naruto membuatku teringat kembali pentingnya kepercayaan. Tadinya aku ingin tahu sekuat apa ikatan itu. Aku ingin mengundurkan diri dari misi dan membawa kembali Sasuke untuk pulang. Sekarang, aku masih menjadi tim Kakashi di tempat ini. Tolong jangan beritahu kelakuan Naruto saat kau melapor ke Hokage. Katakan saja dia belum melakukan apa-apa. Rasanya, kau masih belum bisa benar-benar percaya kepadaku sepenuhnya ya. Kau bekerja di bawah naungan Danzo. Dia mengirimu untuk mengawasi Naruto. Walau bagaimanapun, kau masih anggota tim 7. Aku percaya padamu. Sebenarnya, apa ini? Naruto, Sasuke, Sakura. Aku tidak tahu apa yang bisa kuandalkan untuk masa depan. Tapi aku merasa, kalau kalian berbagi ikatan yang sangat kuat, dan tidak seorang pun yang bisa merusaknya. Semoga suatu saat aku juga akan begitu. Aku ingin bertemu dengan kakakku. Lukisan impian kami berdua. Bisa terjadi dan bisa diatasi. Tapi kali ini aku punya firasat buruk. Tidak ada sarapan untuk pemalas. Ya ampun, sebentar lagi perang akan dimulai. Perang? Serahkan saja padaku. Aku akan menghancurkan mereka semua sendirian. Payah. Kau itu benar-benar payah. Jangan pernah meremehkan perang. Teman sekelasmu Naruto adalah pahlawan desa, tapi lihatlah dirimu. Kau sangat menyedihkan. Baiklah. Kalau begitu aku akan latihan. Alkar, ini semua berkat Naruto, sang pahlawan desa. Ya, sekarang ini kita masih hidup karena Naruto. Jadi apa salahnya kita membangun desa ini seperti yang dulu? Ya! Pagi yang tidak menyenangkan.
Kau juga berpikir begitu kan, Akamaru? Apa? Jangan bilang kau ada di pihak sang pahlawan. Rese, semua orang sama saja. Benar, dia memang menyelamatkan desa, tapi... Saat masih kecil kan, dia hanyalah pecundang. Apa kau bicara soal Naruto? Shino? Naruto adalah pahlawan desa saat ini. Tapi dulunya dia adalah pecundang di kelas. Dan siapa yang kalah dari pecundang itu saat ujian Chunin? Kau. Berhasil! Bau! Kalau bukan karena kentutnya, akulah yang akan jadi pemenang. Tidak ada kata kalau dalam pertarungan. Ini semua karena kau tidak bisa memutar waktu. Lagi-lagi analogi payahmu itu. Dan juga kemampuan Naruto sudah sangat jauh melampaui kita. Aku pasti akan segera mengejarnya, tahu? Itu bisa dimengerti. Bagaimanapun, aku tidak akan biarkan Naruto meninggalkanku. Tidak mungkin aku membiarkan diriku ditinggalkan begitu saja. Sampai jumpa. Garuda! Payah, tidak ada gunanya. Kau tidak perlu memberitahuku. Aku harus memperkuatnya lagi. Oh, apa kau sedang latihan? Bagus, bagus. Ada apa? Kau tidak seperti dirimu yang biasanya. Aku ini hanya ingin semakin kuat. Lebih kuat dari Naruto. Naruto? Aku sudah mengenalnya sejak masih kecil. Aku tidak ingin dia meninggalkanku lebih jauh lagi. Kiba. Aku mengerti. Tolong latihlah aku, Guru Kakashi. Guru Kurenai masih hamil dan Guru Gai masih jauh dari desa. Kaulah satu-satunya yang bisa kuharapkan saat ini, Guru Kakashi. Kau lebih mengetahui kekuatan Naruto dibandingkan yang lainnya, kan? Karena kau mengatakannya, aku tidak punya pilihan. Guru! Aku akan menolongmu. Nippo Kuchiyose. Suiga no Jutsu. Apa? Ya, sebenarnya aku ingin sekali membantu, tapi aku masih sibuk. Aku serahkan mereka padamu untuk berlatih bersamamu. Kau tidak bisa melakukannya, Guru Kakashi. Ini bukan latihan, tapi dengan... Apa kau ingin menjadi lebih kuat dari Naruto? Dengan keadaanmu sekarang? Jangan bercanda, aku hanya belum siap. Aku akan membuatmu menarik kembali kata-katamu. Aku melakukan ini karena Kakashi memintaku. Tapi kami juga tidak punya waktu. Jadi lebih baik kau serius berusaha. Guru Kakashi melarikan diri dengan alasan tidak masuk akal. Tapi aku akan segera membawanya kembali. Katakan saja sesukamu. Setelah kau mengambil gulungan ini dariku. Kedengarannya menyenangkan. Aku akan segera mengakhiri. Ijunin Pon, Yujin Bunshin. Shikiyaku no Jutsu. Kau terlalu terburu-buru dan mengabaikan koordinasi. Formasi saya burung balong. Kau bilang ingin menjadi lebih kuat dari Naruto. Jadi aku ingin melihat seberapa kuat Jadi dirimu. hanya ini saja kemampuanmu. Dasar kalian semua. Aku tidak peduli akan melukai kalian. Perlihatkan saja kepada kami. Jangan hanya bicara. Baiklah, kami akan menyerang dengan kekuatan penuh. Ijunin Pon, Yuji Bunshin, Yuji Taijutsu Ogi, Katsuga. Penyebar. Jangan lari kalian. Formasi melingkar. Ikan di bawah, Sajin Nobai. Kau bisa melebihi jangkauan penglihatan kami, tapi kau tidak bisa melebihi tingkat penciuman kami. Di sana.
Dia termakan trik yang sangat mudah. Terlalu. Kalau begini terus, dia tidak akan bisa melebihi Naruto. Tidak ada harapan untuknya. Dia kehilangan kesabaran sebelum pertarungan dan tidak mencoba mencari kelemahan dari musuh. Dan sangat bernafsu menyerang apapun hanya untuk bunuh diri. Hei, mau kemana kau? Aku menyerah, lupakan saja. Aku tidak bertarung sungguh-sungguh dengan anjing. Jadi kau mau kabur? Sebenarnya aku minta guru Kakashi melatihku. Tapi... Maksudmu kau akan segera mengakhiri secepat ini? Dia benar juga, tapi itu cepat sekali. Dia orang yang payah. Tapi dia kalah. Diamlah, bertarung dengan kalian tidak ada gunanya, hanya itu. Terluka karena latihan seperti ini tidak berguna, tahu? Oh, jadi kau akan kabur? Kalau kau tertarik, pergi saja. Ya, aku akan melakukannya. Ayo berlatih sendiri, Akamaru. Aku tidak kabur. Meskipun aku meneruskan latihan tadi, tidak ada gunanya. Hei, tunggu, Akamaru. Apa yang... Kemana kau mau pergi? Hei, Akamaru. Akamaru, kau mau kemana? Hentikan, ku bilang hentikan. Aduh, sakit, aduh. Hei, ini... Naruto, pada akhirnya dia tidak bisa mengalahkanku. Hei, Akamaru, tunggu. Iya, aku mengerti. Aku selalu di puncak. Bagaimana bisa namaku... Kiba? Hinata? Kenapa kau... Sejak masih di akademi dulu, aku sudah sering ke sini untuk latihan. Karena Naruto selalu saja berlari di sini. Naruto? Iya. Saat itu, dia benar-benar ingin memecahkan rekor yang telah kau buat. Ayah, aku sama sekali tidak bisa melakukannya. Naruto? Kenapa aku tidak bisa? Aku masih belum bisa juga. Ayah, aku hampir mengalahkannya. Ayah! 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 Ya! Aku berhasil! Aku berhasil! Naruto berlari setiap hari sampai dia berhasil memecahkan rekor milikmu. Bukankah dia memang begitu? Akamaru, apa kau mengetahuinya? Payah, anak itu masih saja keras kepala. Kenapa pecundang itu tidak menyerah saja? Payah, dia itu... Dia sangat keras kepala. Dasar pecundang payah. Maaf, sudah membuat kalian menunggu. Kupikir kau sudah kabur. Aku sadar aku harus berhenti menyerah. Akamaru! Jadi kau mulai dengan memeriksa keadaan. Mulai sekarang, aku tidak akan menyerang batu ataupun aku akan bunuh diri lagi. Kelihatannya kau benar-benar sudah berubah pikirannya. Aku hanya perlu mengambil gulungan itu darimu, kan?
Kali ini aku akan membuatmu menarik kembali kata-katamu tadi. Akamaru, ayo! Gijunin Pon, Yujin Bunsin! Gatsuga! Menyebar! Formasi barikade anjing! Menghindar, Akamaru! Akamaru! Berkumpul! Apa kau terluka, Akamaru? Jadi tadi kau berhasil menghindari tabrakan yang lebih parah. Ya, apa kau mau menyerah sekarang? Sudah kubilang aku berhenti. Untuk menyerah! Jadi kau berhenti? Ya, aku berhenti. Begitu rupanya. Hei, itu bukan maksudku. Aku berhenti menyerah. Aku tidak berhenti berlatih dengan kalian semua. Jadi kau tak berhenti? Tentu saja tidak. Bahkan, aku pun ingin seperti... Seperti apa? Iya. Tentu saja tidak. Aku ingin menjadi... Kau sudah terlihat seperti orang konyol. Tidak, maksudku... begini, maksudku tidak. Bodoh itu berbeda. Aduh, bagaimana ya? Jadi apa yang ingin kau katakan? Itulah kenapa. Ya ampun. Aku tidak akan pernah memaafkan kalian semua. Apa? Bukan salah kami kalau kau itu orang yang lemah. Diamlah! Ini Zukaryu, Jinju Konbihenge. Menyebar! Ayo, Aroga! Kali ini dia serius. Dia sedang berpikir. Dengan begini, dia akan menghindari serangan ke tempat. Tentu saja. Aku tidak berpikir seranganmu akan bekerja. Sajin Nomai! Jangan itu lagi. Tidak masalah, Kamaru. Aku tahu daerahnya dengan dynamic marking. Ninkon Ninpo, Ironken Bunsin! Tetap serang! Kau tidak tahu di mana yang asli, kan? Ayah! Aku tahu. Dia harus bilang di mana, bukan yang mana. Itu berarti yang asli tidak ada di sini. Tenanglah, Kamaru. Tenanglah. Tenang. Tidak ada gunanya. Kau berhenti saja. Diamlah. Sudah kubilang aku tidak berniat berhenti. Ya, tenang. Tenang ya. Tetap tenang. Ingat, dengan kedua hidung kami, Akamaru aku akan mencium bahkan bau sekecil apapun dan menemukannya. Di sana. Kau menangkapku, Kiba. Aku tarik kata-kataku lagi. Aku minta maaf. Ya ampun, Pakun, dia menangkapmu? Aku telah kalah. Kiba, kau luar biasa. Terima kasih, Guru Kakashi. Kau tidak perlu berterima kasih.
Aku kan tidak melakukan apapun. Kami tidak akan menyerah. Tidak akan. Kalau kami menolak untuk berhenti, mungkin suatu hari nanti. Ada apa, Guruko? Sebelum ini, dia bilang dia ingin menjadi bodoh. Mungkin dia mau bilang kalau dia ingin seperti Naruto. Dia tidak akan mengatakannya. Maksudku, Kiba juga punya harga diri.